Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sehat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021. Mari mohon hikmat Allah untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Mari berdoa. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, karuniakan kami hikmat pengertian untuk dapat memahami dengan benar. Dan firman-Mu akan terus menuntun langkah kami untuk hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, tema kita yaitu nafas hidup dari Tuhan. Pena me potuo ludiomai puang matua. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita seringkali mendengar ungkapan doa adalah nafas hidup orang percaya. Ungkapan yang hendak menggambarkan hubungan yang sangat penting dengan Tuhan. Nafas hidup menjadi penggambaran untuk mengingatkan manusia akan kebergantungannya kepada Tuhan. Itu sebabnya orang sering juga mengatakan bahwa orang yang tidak berdoa dan beribadah kepada Tuhan berarti orang yang tidak bernafas. Saudara-saudaraku, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan dengan amat baik oleh Allah. Tuhan sendiri yang membentuk dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu sehingga manusia itu hidup. Hal itu memberikan gambaran bahwa manusia seutuhnya adalah milik Allah dan diberikan nafas oleh Allah untuk hidup dan memuliakan Allah dalam kehidupannya. Tuhan sendiri beristirahat pada hari yang ke-7, memberkati ciptaannya dan memerintahkan manusia menguduskannya. Manusia yang diberi nafas hidup harus terus memuliakan Tuhan dalam kehidupannya, bukan justru sibuk dengan kehidupan dan kesenangan sendiri, melainkan mengingat Tuhan yang memberi kehidupan melalui nafas kehidupan itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita semua telah diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk memuliakan diri sendiri dan mencari kesenangan diri sendiri. Tuhan saja beristirahat dan menguduskan hari itu, apalagi kita ciptaannya. Kita harus sadar dan terus beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Salah satu wujudnya ialah datang ke gereja, ikut ibadah-ibadah, berdoa setiap saat,
Jangan sampai kita disebut orang yang hidup tetapi mati dan tidak bernafas dalam iman kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami percaya ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami, menganugerahkan waktu bagi kami hidup di tengah-tengah dunia ini, maka hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu, kiranya oleh kebenaran firman-Mu ini akan sungguh-sungguh menuntun kami untuk senantiasa menjalani kehidupan ini dengan taat dan setia kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Mohon kasih dan kemurahan Tuhan terus menuntun segenap umat Tuhan, para sahabat renungan harian di mana saja berada, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai juang kerja, bahkan pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan masing-masing. Dan kiranya oleh kasih kemurahan Tuhan, apa yang dilakukan boleh dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda mereka, agar mereka terus mampu menjalani kehidupan ini dengan benar. Mohon kasih dan kemurahan Tuhan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, agar mereka terus berbahagia di dalam Tuhan. Mereka berserah diri kepada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan di dalam mereka menikmati dan menjalani masa tua. Diberkatilah kiranya mereka yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, untuk tetap sabar tekun di dalam Tuhan, bahkan terus percaya kasih Tuhan akan menopang dan menguatkan mereka. Upaya perawatan yang diterima akan memberi kekuatan dan kesehatan yang prima, dan kiranya mereka yang setia mendampingi dalam upaya perawatan itu juga terus dikaruniakan kesehatan yang prima dan sukacita. Diberkatilah, ditopang dan dikuatkan serta dihiburkanlah mereka yang sedang berduka cita. Bahkan di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, kami percaya kuasa dan kasih Tuhan akan terus menuntun hidup kami. Diberkatilah setiap pelayan-pelayan Tuhan, majelis gereja, di tengah-tengah jemaat Tuhan, bersama-sama dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanan kiranya dilakukan dengan benar. Bahkan juga di tengah-tengah kehidupan bersama dengan bangsa yang kami cintai, kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan terus menguatkan dan menopang para pemimpin bangsa kami untuk terus memimpin bangsa ini dengan benar. Juga dari tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami terus menaruh pengharapan kami, Tuhan menolong kami untuk melewati apa yang sedang kami jumpai. Kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Kami percaya kami akan terus bersukacita di dalam Tuhan. Demikian bersukacitalah kiranya jemaat Tuhan, para sahabat renungan harian di mana saja berada, yang boleh merayakan kehidupan karunia Tuhan lewat pertambahan usia, bahkan juga melalui kesuksesan dan keberhasilan yang diraih. Biarlah semua itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, demikian sejenak kita bersama dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta kita berdoa bersama. Tetap semangat, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.